Shalom anak-anak yang mama kasihi dalam nama Yesus Kristus. Shalom juga buat papa dan mama yang saat ini mendampingi putra-putrinya menyaksikan channel mama. Nah, seperti janji mama sebelumnya, kalau mama akan upload video-video terbaru tentang cerita pengantar tidur, saat ini mama akan penuhi janji mama. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu like, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk pencet simbol loncengnya, karena itu adalah notifikasi apabila nanti mama mengupload video-video terbaru tentang cerita pengantar tidur buat anak-anak. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan cerita pengantar tidur. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami boleh menikmati cerita ini Tuhan, dan cerita ini boleh memberikan pengetahuan dan pertumbuhan iman buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anakku, kita akan belajar dari satu pribadi yang luar biasa, yang dimana dia telah membuat perjanjian dengan Tuhan dengan luar biasa, sehingga Tuhan menyertai anak, cucu, dan keturunannya bahkan sampai dengan saat ini. Nah, siapakah dia? Kita simak bersama ya. Cerita ini diawali dari seorang nabi Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu putra dari Bapak Isai. Nah, siapa nabi itu? Nabinya bernama Nabi Samuel. Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Samuel, ya Tuhan, kamu pergi ke rumahnya Isai. Di sana kamu harus mengurapi salah satu dari anaknya." "Anaknya yang mana ya Tuhan?" kata Samuel begitu. "Nanti aku akan kasih tahu siapa anak yang harus diurapi." "Baik Tuhan." Akhirnya Nabi Samuel pergi ke rumah Bapak Isai, dan dia berkata kepada Bapak Isai, "Isai, bawa kemari anak-anakmu yang laki-laki, karena kata Tuhan, aku harus mengurapi salah satu dari mereka." "Baiklah Bapak Samuel." Akhirnya Isai panggil anaknya yang nomor satu. "Ini dia anakku yang ganteng," kata si Bapak Isai. Tapi Tuhan berkata, bukan dia. Bukan dia, bawa lagi yang lain. Dibawalah anaknya yang kedua, yang gak kalah gantengnya, yang gak kalah perkasanya, yang gak kalah pintarnya. Tapi Tuhan berkata, bukan dia. Bukan dia, Isai, yang lain. Datanglah anak yang ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Tapi Tuhan berkata, bukan yang itu. Aku tidak memilih mereka. Akhirnya Nabi Samuel bilang ke Bapak Isai, "Isai, masakan cuman ini anakmu. Sudah habis anakmu. Kan Tuhan bilang katanya aku harus mengurapi salah satu dari anakmu." "Oh iya, masih ada satu yang ketinggalan, tapi dia tuh gak ada di rumah." "Terus dia di mana? Karena kita nggak akan makan dan minum kalau dia belum datang." "Sebentar ya, aku panggilkan ya Bapak Samuel, tunggu." Akhirnya Bapak Isai menyuruh pegawai-pegawainya untuk memanggil anak terakhirnya. Ada anakku yang terakhir, namanya adalah Daud. Dia sedang aku suruh menggembalakan kambing dombaku. Nah, ini dia si Daud, anak Bapak Isai, anak paling kecil yang selama ini setiap hari disuruh menggembalakan domba-dombanya, disuruh menjaga domba-domba Bapak Isai yang ada di padang, disuruh mencari makan supaya dombanya tambah banyak, supaya dombanya tidak dimakan singa, tidak dimakan beruang, dijagai dan bertambah banyak. Itu tugasnya Daud. "Baiklah, aku akan datang pada Daud. Suruh Daud ke sini." "Oke," kata Bapak Isai. Akhirnya Daud, "Ayo pulang. Kamu dicari sama Bapak Samuel.
sama Nabi Samuel. Kenapa Bapak kok aku dicari? Entahlah, katanya Bapak Samuel mau mengurapi salah satu dari anakku. Oh begitukah? Baiklah. Akhirnya Daud bertemu dengan Nabi Samuel. Samuel berkata pada Daud, Daud, kesini nak, ayo pulang, sini. Ya Bapak. Ada apa ya Bapak? Daud, kata Tuhan, aku harus mengurapi engkau untuk nanti menjadi Raja Israel. Hah? Daudnya heran. Kok bisa? Ya, karena Tuhan jatuh hati dengan engkau. Kamu suka memuji Tuhan pada saat kamu menggembalakan domba-dombamu. Tuhan terpikat dengan engkau, jatuh hati dengan pujianmu, suka dengan engkau karena engkau anak yang rendah hati, baik dan mengasihi domba-dombamu. Sini, aku akan mengurapi engkau. Dan Daud pun diurapi oleh Samuel. Dia diurapi bahwa dia nantinya akan menjadi raja atas Israel. Dan Daud menerima janji itu. Dan Daud menyimpannya dalam hatinya. Tapi apakah seketika itu Daud menjadi raja? Tidak anak-anakku, tidak. Daud tetap melakukan kegiatan sehari-harinya. Daud tetap menggembalakan kambing dombanya. Dia tetap menjaga mereka kesehariannya, mencari makan buat domba-dombanya. Sampai dengan dia tumbuh dewasa. Dan pada saat dia besar dan sudah dewasa, terjadilah perang antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Di sana rajanya masih Raja Saul. Daud belum jadi raja. Daud masih penggembala domba. Saat itu Daud dipanggil papanya. Daud, kesini Daud. Iya Bapak, ada apa Bapak Isai? Itu kata Daud. Daud, kamu aku kasih perintah ya. Kamu tengokin itu kakak-kakakmu yang sedang berperang. Karena kamu tidak boleh berperang, kamu tak kasih tugas. Tengok mereka kakak-kakakmu. Bawain makanan. Ya Bapak, aku akan ke medan perang membawa makanan buat kakak-kakakku. Terus jangan lupa, setelah itu pulang kirim kabar, beritakan kakakmu sehat, kakakmu baik-baik saja, kakakmu masih selamat. Baik Bapak. Dan akhirnya Daud pergi meninggalkan domba-dombanya. Daud pergi dengan membawa makanan buat kakak-kakaknya. Namun di tengah peperangan itu, di tempat medan perang itu, ternyata Daud dikagetkan oleh satu hal. Di sana ternyata apa yang terjadi anak-anakku? Di sana ternyata pada saat terjadi perang, prajurit-prajuritnya itu pada ketakutan. Daud terheran-heran. Prajurit-prajurit Israel itu kepada ketakutan. Loh, mereka perang kok mereka takut ya? Ada apa itu ya? Ternyata di sana ada raksasa yang sedang menantang di medan perang. Ini adalah semua prajurit Israel. Banyak prajuritnya. Ini adalah prajurit-prajurit orang Filistin. Dan dia punya panglima yang sangat besar, yang raksasa. Orang umum aja ini ya, separuh tingginya dari si raksasa ini. Dan tahu apa yang terjadi? Si raksasa itu berteriak-teriak, "Hei orang Israel, sini, datang ke sini, sini. Kalau berani maju perang menghadapi aku." Itu kata si raksasa ini. Wah, prajurit-prajurit yang ada di medan perang ini ketakutan. Wah, itu orang gede sekali, tingginya luar biasa. Itu tingginya 2-3 kalinya tinggi kita. Bagaimana kita mengalahkan dia? Dia besar
dia satu orang aja mungkin bisa mengalahkan beratus-ratus prajurit Israel. Gak, kami takut nanti kami mati menghadapi dia. Itu yang terjadi. Loh, orang perang kok takut? Orang perang kan gak boleh takut. Tapi semua ini takut, termasuk Raja Saul takut sama raksasa ini. Dan si raksasa ini dipanggil dengan nama Goliat. Dan Goliat berteriak-teriak di medan perang, "Sini kalian, maju, hadapi aku. Berani nggak ngadepin aku? Ayo, siapa yang berani?" Ho 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 ho. Gitu kata Goliat. Dan semua prajurit-prajurit ini takut gemeteran. Mereka ketakutan luar biasa. Dan pada saat itu Daud yang sedang mau mengantar makanan buat kakak-kakaknya, Daud mendengar ada orang yang bersuara keras sekali, teriak-teriak, "Siapa toh itu? Siapa sih itu?" Wah, Daud mengintip. Wah, orangnya besar sekali. Nanti aku ketahuan. Dia lihat lagi. Sedang apa sih dia? Daud mendengar, "Sini, maju ke sini. Siapa berani melawan aku?" Wah, siapa itu orang Israel? Aku bisa mengalahkan mereka yang beribu-ribu. Aku seorang diri, siapa berani menghadapi aku si Goliat? Gitu. Dan Daud terheran-heran. Itu orang sombong sekali. Dia berteriak-teriak. Terus dia menghina Tuhanku. Berani-beraninya dia menghina Tuhanku ya. Siapa dia ini? Aku biasa menghadapi singa, biasa menghadapi beruang. Orang ini gedenya sih sama sih, hampir sama kayak beruang. Kok pada takut ya prajurit-prajurit itu? Harusnya mereka menghadapi orang itu. Dia kan musuh yang harus dilawan pada saat perang. Dan Daud terheran-heran, kenapa nggak ada yang berani? Usut punya usut, ternyata Daud mendengar bahwa prajurit-prajurit Israel ini mereka ketakutan karena ada raksasa yang besar luar biasa. Mereka takut, wah gak mau, nanti kami mati menghadapi Goliat. Nanti keluarga kami bagaimana? Kasihan anak dan istri kami. Para prajurit itu berkata begitu anak-anak. Tapi Daud berkata, "Loh, tapi kan dia menghina Tuhan. Masa Tuhan kita dihina-hina sama dia?" gitu kata Daud. Enggak, kita enggak berani, kita takut. Loh. Dan Daud mendengar bisik-bisik yang lain. Ternyata prajurit-prajurit itu juga ada yang ngomong begini. Tahu enggak? Kalau kita berhasil mengalahkan Goliat si raksasa itu, ya, nanti Raja Saul itu akan memberi hadiah. Yang pertama, akan dinikahkan sama anaknya. Yang kedua, nanti keluarga kita bebas pajak. Terus kita pastinya jadi menantunya raja. Wah, Daud mendengar hal itu, telinganya langsung tuing gitu ya. Apa? Kita jadi menantu raja? Wah, kita nggak usah bayar pajak. Wah, kita juga nanti yang jadi pahlawan itu akan dinikahkan sama putri raja. Wah, luar biasa, hadiahnya banyak sekali. Aku mau. Dia tanya, akhirnya Daud datang ke kakaknya. Dia tanya, kak, bener nggak apa yang diomongkan orang-orang kalau raja akan memberi hadiah? Hus, kamu itu anak kecil, diem, jangan ikut-ikut. Ini medan perang, bahaya. Nanti aku dimarahi sama papa kalau kamu ikut perang. Loh, kak, aku pengen tahu hadiahnya apa. Akhirnya Daud bertanya juga sama prajurit yang lain. Pak, mas, bener nggak hadiah yang dari Raja Saul? Yang Raja Saul berjanji akan memberikan anaknya untuk dinikahkan bagi orang yang bisa mengalahkan Goliat ini. Terus dikasih hadiah lagi, keluarga kita bebas, nggak usah bayar pajak. Terus habis itu kita juga boleh tinggal jadi menantu raja. Bener nggak? Iya bener loh itu gak bohong. Raja Saul berjanji seperti itu. Wah, aku mau, bawa aku ke raja. Loh, kamu yakin? Iya, aku mau. Akhirnya Daud menghadap kepada raja. Dia bilang, Raja Saul, aku mau berperang menghadapi Goliat. Aku berani.
Hah? Kamu anak kecil loh. Yakin kamu berani? Goliat tuh raksasa besar sekali. Kamu berani? Aku berani. Aku biasa menghadapi singa dan beruang kalau domba-dombaku terancam. Kalau menghadapi Goliat, aku akan coba karena aku mendengar hadiahnya sangat luar biasa. Ya sudah, kalau kamu berani, kata Raja Saul. Akhirnya Daud dikasih baju hampir sama kayak bajunya Goliat. Dikasih topi, dikasih tameng, dikasih baju rompi untuk perang, dikasih tameng, dikasih pedang. Tapi ternyata pada saat dikasih, karena Daud masih kecil, masih muda ya, Daud tidak gagah perkasa dan belum besar, belum seperti kakak-kakaknya, tubuhnya masih kecil. Akhirnya Daud gak bisa berjalan anak-anak. Dia, loh kok aku jadi gak bisa bergerak? Udah copot aja bajunya. Loh kok dicopot bahaya loh buat kamu. Copot, lepas aja bajunya biar aku gak bisa pakai baju itu. Akhirnya dilepas semua bajunya. Dan Daud berkata, aku cukup dengan membawa ketapel senjataku. Aku menghadapinya dengan nama Tuhan. Nah, akhirnya Daud memilih 5 batu licin sebagai senjatanya. Ya, dia datang dengan bawa tongkat, dia datang dengan bawa umban ketapelnya dan 5 batu licinnya. Dan Goliat pada saat itu dengan baju perangnya yang lengkap, Goliat menghadapi Daud dan Goliat tertawa. Kamu pikir aku ini anjing sehingga kamu datang menghadapi aku bawa tongkat? Lah kamu pikir aku ini binatang dilawan pakai begitu? Daud berkata, aku menghadapi kamu tidak dengan senjata. Kalau kamu menghadapi aku dengan senjata dan tameng dan lembing, aku menghadapi engkau dengan nama Tuhanku yang hidup. Aku menghadapimu dengan nama Tuhan. Aku melawanmu dengan nama Tuhan. Wah, Goliat semakin sombong. Dia menganggap, wah, Daud itu anak kecil, sipil, bisa dikalahkan, gitu ya. Si Goliat lengah, dia tidak tahu bahaya yang mengancamnya. Dan pada saat itu Daud mengambil satu batunya dan dia umbankan dengan ketapelnya dan dia lemparkan dan kena kepada kepala Goliat. Dan tahu-tahu Goliat berteriak, aduh, dan Goliat terjatuh anak-anak. Goliat terjatuh karena apa? Karena batunya nempel di kepalanya Goliat. Dan Goliat seketika saat itu juga Goliat mati. Luar biasa ya. Tuhan menyertai Daud dengan luar biasa. Hanya dengan bermodalkan ketapel, hanya pakai senjata ketapel, dia mengalahkan Goliat dan dia menang. Dan semua prajurit Filistin lari ketakutan karena si raksasa jagoan mereka sudah mati di tangan Daud. Dan Daud dipuji-puji oleh semua prajurit Israel. Nih prajurit Israel berkata, puji Tuhan, haleluya, Daud luar biasa, puji Tuhan, Daud hebat, dia mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan. Wah, begitu luar biasanya iman Daud, bahwa Daud berkata, Daud sanggup mengalahkan Goliat dalam nama Tuhan yang hidup. Daud berkata, aku tidak takut sekalipun dia raksasa, tapi aku menghadapinya dengan nama Tuhanku yang hidup. Dan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan masih Tuhan yang perkasa, yang sanggup menolong Daud melawan Goliat. Dan Daud dipuji-puji, diagung-agungkan, dan Raja Saul pun terheran-heran. Aku saja takut, tapi kamu yang anak kecil luar biasa, berani mengalahkan raksasa yang luar biasa. Sama anak-anakku, sama seperti kita punya Goliat-Goliat tersendiri dalam hidup kita. Apa Goliatmu saat ini?
Apakah Goliatmu adalah pelajaran-pelajaran di sekolah yang tidak bisa kamu ikuti dengan baik, atau nilai-nilaimu yang jelek di sekolah sehingga menjadi Goliat, menjadi raksasa buatmu yang membuatmu takut, atau ketakutan-ketakutan yang lain, atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, atau kalian yang sedang punya sakit yang tidak bisa disembuhkan, itu jadi Goliat. Percaya anak-anak, kalau Tuhan menolong Daud, Tuhan juga menolong kita. Kalau Tuhan masih punya mukjizat buat Daud, Tuhan juga punya mukjizat buat kita semua, buat anak-anak semua. Jadi jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun Goliatmu dalam hidupmu, Tuhan yang akan menyertai hidup kalian. Berserah pada Tuhan. Serahkan semua permasalahanmu dalam setiap doa kepada Tuhan, dan doakan sampai terjadi mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Nah, anak-anakku, cerita Mama pada saat ini sampai di sini dulu ya. Sekarang waktunya kalian untuk tidur. Mama akan sambung dengan cerita-cerita yang lain yang pastinya gak kalah serunya. Oke anak-anak, yuk kita berdoa sebelum kalian tidur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk berani seperti Daud, mengalahkan Goliat-Goliat dalam hidup kami. Apakah Goliat itu tentang pelajaran di sekolah? Apakah Goliat itu tentang penyakit yang kami alami? Ataukah Goliat itu adalah permasalahan yang sedang dihadapi papa dan mama kami? Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup beri mukjizat, dan kami mau serahkan istirahat kami malam hari ini, tidur kami, tidur papa mama, pengasuh kami, dan seluruh isi rumah kami. Tuhan jagai, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh tidur dan beristirahat dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cukup sekian cerita dari Mama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.